Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Faqa'idun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Para bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah Masjid Al-Ghufran rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan hidup kepada kita hadir sampai dengan malam hari ini. Mudah-mudahan kesehatan, kekuatan yang diberikan oleh Allah kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan mulai subuh, sebelum subuh, pagi, siang, sore sampai malam hari ini, seluruh ibadah yang kita bangun itu moga-moga direkam dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Hadirin rahimakumullah, yang nomor 2 yang sebelum masuk ke materi ini, jangan sampai lupa dari 19 power yang harus kita bangun dalam kehidupan ini. Satu yang terus kita lakukan, karena semiskin-miskin orang bisa melakukan itu ya, selemah-lemah orang bisa melakukan itu, sakit orang juga bisa melakukan itu, yaitu kekuatan doa. Kekuatan doa jangan sampai lepas ya, butuh untuk negara kita Indonesia ini, dan butuh juga untuk umat Islam sedunia, terutama saudara-saudara kita yang sedang mengalami peperangan di Palestina ini. Kita terus berdoa kepada Allah, minimal doa kita kepada Allah untuk saudara kita yang di Palestina itu, tatkala Bapak sholat malam, tahajud itu, ya Allah, jangan sampai habis saudara kami yang ada di Gaza ini, di Palestina ini. Jangan sampai habis karena kezaliman barbar dan sadisnya Yahudi dan Israel ini. Lalu kita juga mohon kepada Allah, berikan ya Allah perlindungan, ya, keselamatan kepada yang masih hidup ini, yang sudah Engkau panggil ya Allah, masukkan semuanya ke dalam surgamu. Itu doa kita kepada saudara kita. Di samping kita juga memberikan sumbangan materi kepada saudara kita yang di sana. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita lanjut. Bapak kemarin temanya menguak ibadah akbar dalam rangka untuk kebangkitan umat Islam. Jadi dari 17 yang kita ayat 19 yang kita harus miliki power itu, ada kekuatan ibadah. Nah, ini yang kita angkat ini. Di masjid-masjid yang lain belum berpindah, masih di sini, masih kekuatan ibadah ini. Mari kita lihat dulu berkaitan dengan ibadah itu kan, ibadah makhluk itu ya sholat ini, azan itu, termasuk doa kita, termasuk puasa. Yang kemarin yang rajin puasa itu kan dapat 4 kemarin itu. Senin puasa, di Senin aja 2 kan itu. Senin puasa hari Seninnya, ditambah lagi Senin itu ada Yaumil Bid, ya, pertengahan bulan itu kan tanggal 13 itu. Ya, terus lanjutkan dengan Selasa, lanjutkan dengan Rabu. Udah selesai udah nih ya, 3 hari. Dapat 1 yang hari Senin itu kan 2 itu jadinya dapat. Heman 2 kilo anak Kamis nih. Lanjutkan ke Kamis jadi 4 hari itu. Ya, 4 hari. Luar biasa. Nah, minimal kalau rajin aja kita puasa, setelah puasa Ramadan itu ada puasa sunat, minimal sebulan itu kita dapat 10 hari lah, atau 9 hari. Ya, 10 hari itu 9 hari. 2, 8. Ya,
terus tambah lagi yang ini 2 kan, itu tambah 2, sebulan kan 3 hari, sebulan kan 3 hari. Tapi ada pasti satu nih dia kalau ndak Kemis ke Senin, yang 3 hari itu ya, bisa terakhir bisa juga awal. Jadi 10 hari dalam sebulan itu 10 hari, bagus sudah kalau 10 hari. Kalaulah hanya mengambil paket 8 hari, Senin Kemis tidak ngambil yang 3 hari, itu sudah bagus juga, itu bagus ya. Jadi sumu tasihu, berpuasa kalian insyaallah kalian akan sehat, seperti itu ya. Itu ibadah Allah juga. Nah, harus kuat kita, ibadah sholat kita harus kuat, tekun banyak. Ibadah puasa kita tidak cukup dengan Ramadan, ditambah dengan sunat-sunat. Lalu juga ada yang sudah berangkat haji, tidak cukup dengan haji aja, ada duit lagi, umroh lagi dia. Tapi yang haji belum pernah karena nggak ada uang, umroh belum juga jalan, maka dia habis subuh tekun, kok bapak nggak pulang-pulang pak? Iya, kenapa? Saya ingin haji dan umroh sempurna dan sempurna. Tapi jangan buat alasan, udah kaya nggak juga berangkat. Kenapa? Sudah habis subuh, nggak boleh, tetap harus berangkat. Ya, berangkat. Oke. Baik, kita akan lihat ini sebentar dulu. Ini sudah ya. Jadi alasan ini sudah kemarin ya, sudah kita. Ini dasar Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menjemput sholat. Maka ada kata-kata aqsa di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ada Masjidil Aqsa ini. Ini penyebabnya. Betapapun ya, yang sudah meninggal sekarang berapa Pak? Antara 11.000 sampai 14.000 Pak, di Gaza, di Palestina ini. Dan itu yang meninggal tuh anak-anak kecil, bayi, ibu-ibu. Membabi buta yang namanya Israel ini. Membabi buta. Perkampungan dibom, pasar dibom. Jangankan itu, rumah sakit Pak dibom. Kemarin 200 perawat-perawat di rumah sakit itu meninggal. Itu orang-orang yang di Inggris yang dokter-dokter nangis semuanya. Ya sesama profesi kan Pak, sama nangis Pak. Kejam. Dan ada ajaran di Israel itu ya, membunuh orang Islam itu anjuran katanya. Ya, dan dapat pahala. Ya Allah, gimana ini? Gimana ini? Nah itu orang Islam diam aja, ya kan mati konyol, lawan Pak, harus dilawan. Makanya Hamas itu ngelawan Pak, dilawan seperti itu. Ya. Ini yang perintah, yang ini surat Bani Israel nomor 1. Terus yang ini ya, apapun yang kita lakukan, garis besarnya yang ini wa ma umiru liya'budullah, apapun amal yang kita lakukan harus bersandar kepada mencari mahabbah Allah, keridaan Allah Subhanahu wa taala. Baik amal-amal yang maqdha, baik yang muamalah. Yang ini ialah setelah kita usai dari sholat ini, kita bertobaran di muka bumi, kita diminta banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan berbisnis kan, bekerja lagi. Nah, di dalam bekerja itu ikuti aturan-aturan dan kemauan-kemauan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya ialah garis besarnya. Nah, ini Allah menginformasikan orang-orang beriman itu menang. Qad aflahal mu'minun. Siapa orang beriman yang menang itu dijanjikan oleh Allah ada 7 macam, ya 7 strata itu. Yang pertama ialah orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, sampai kepada yang nomor 7 ya. Lalu yang berikutnya kita sudah sampai kepada kepada ini siapapun orangnya, bahwa anak itu termasuk harta. Formatlah cucu kita, formatlah anak kita menjadi Ismail yang baru.
sebagaimana Ibrahim memformat Ismail itu. Makanya saya tanyakan kemarin, apa kita lebih dulu membangun, membentuk, memformat anak yang soleh atau anak yang cerdas? Nah, kita harus bangun anak yang soleh dulu. Rabbi habli minas sholihin. Banyak yang cerdas, tapi juga sering ngakali orang tuanya, sering nakal dan sebagainya. Nah, makanya saya senang sekali Bapak Ibu sekalian, sebelum anaknya masuk ke kedokteran, masuk peternakan, masuk teknik, masuk di ekonomi, masuk di pertanian, maka anak ini masuk dulu ke pondok sanawiyah, ibtidaiyah, aliyah. Nah, begitu lulus masuklah dia ngambil masing-masing. Jadi sudah terpadu antara fikir dan zikir. Antara fikir dan zikir. Sudah ada bekal gitu Pak. Sudah ada bekal. Sebentar. Ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Barangkali satu lagi baru kita masuk ke wawasan sholat ya. Satu lagi ini. Nah, satu lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Maryam, surat Maryam 59, terus yang kaitannya dengan sholat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholawat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jangan sampai kita tinggalkan anak turunan yang lemah sholatnya, lemah ibadahnya, sampai lemah seperti itu. Harus bangun. Nah, ketika kita juga memproses diri kita, Bapak Ibu rajin ke masjid, rajin sholat, gimana caranya anak kita juga harus rajin. Sering tanyakan, sering diawasi sholat ibadah anak kita ini. Ini jadi masalah ialah insya Allah nanti Desember ini, bulan Desember ada pertemuan CMM Konfirmasi Muhammadiyah. Saya akan ngomong banyak di sana. Harus dikumpulkan mubalek yang jumlahnya 300-an yang mubalek ini. 10 kan jadi 30 grup gitu. 10 ya atau lebih. Nah, sekarang harus lepas untuk berdakwah di kafe-kafe Pak. Ini sholat Jumat sini, sholat Jumat biasa, sudah sholat Jumat ya, walaupun jauh biasa. Pengajian begini biasa. Sekarang yang luar biasa, gimana caranya dia harus memformat anak-anak yang ada di kafe ini bisa sholat. Nah, alhamdulillah kemarin di masjid kampus di atas itu saya juga ada Jumat yang keempat di sana. Ini sudah siap akan membentuk satgas 4 orang, karena keluar dari masjid kampus dari Oma kampus itu keluar itu sudah banyak kafe-kafe itu. Mahasiswanya Muhammadiyah yang banyak, mahasiswa ini. Maka saya katakan yang paling bertanggung jawab nanti ditanya oleh Allah ialah rektornya. Kenapa kamu biarkan mahasiswa berjemaah nggak sholat maghrib? Loh, bukan semerap Tuhan. Nah, apa bukan semerap? Nggak bisa bukan semerap. Kamu enak aja ngambil SPP, tapi dibiarkan tidak sholat itu. Ditanya juga Pak. Tanya. Nah, makanya nanti mubalik ini, insya Allah kita bergerak gitu, kita masuk di sana. Gimana caranya? Datangi dulu yang punya kafe, tanya dulu, kenalan dulu. Nah, minimal ada yang azan di sana. Maghrib itu ada yang azan di kafe itu maghrib. Kalaulah tidak ada orang yang azan, kaset yang azan, nggak apa-apa gitu. Terus berkewajiban yang punya kafe ini menyiapkan tempat sholat, Pak. Tempat sholat seperti itu. Insya Allah kan hari ini saya niat sudah akan nelpon kafe yang hebat sekali di Jalan Semeru Pak, di pojok itu. Itu punyanya Bersalamah, teman-teman dekat. Baru saya ingat, saya akan telepon.
Mas, di kafe sampai ini maghrib ada azan enggak? Ada di HP, Mbak, harus ada orang yang azan itu. Nah, dimulai dari sana nanti kafe-kafe yang lain akan gitu. Kita berdosa Pak. Takmir-takmir masjid berdosa semuanya. Sementara sekian banyak yang meninggalkan sholat kafe-kafe ini maghrib itu. Apalagi malam Ahad, luar biasa. Baik. Terus yang ini informasi tentang orang-orang munafik. Tentang orang-orang munafik yang sholatnya sekedarnya aja lah, sekenanya gitu, sekenanya. Ya. Itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Fa idza qamu ila sholawati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, seenaknya aja. Kadang-kadang sendenan, ya, kaki satu, gitu. Dan itu cepat sekali, plok-plok, mari. Ya Allah, saya pernah melihat profesor ini Pak, sholat, dan dia pernah jadi rektor ke satu kamar. Ya Allah, mari. Pikirannya yang ngajar, habis ngajar ya tidur, ngajar lagi kan. Ya Allah, tapi sholat gak diperhatikan. Ya. Seandainya bagus semuanya sholat umat ini, tidak mungkin turun ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang di sana kan ada fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, seperti itu. Oke. Nah, ini ciri orang-orang yang munafik itu. Terus sedikit dia menyebut Allah Subhanahu wa taala ini yang menyebut Allah kecuali hanya sedikit sekali orang-orang munafik. Terakhir ini sebagai penutup, insya Allah nanti setiap kita buka bab sholat kita ambil 2-3 ayat ya. Ini kebetulan kita ambil sejak dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini surat Toha. Surat Toha itu surat ke-20 ayat 135. Wa'mur ahlaka bis-shalawati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Ini fi'il amr Pak. Dakwah itu iya, tapi ketika kita di tengah-tengah keluarga menjadi wajib dakwah itu. Wajibnya apa? Dakwah khusus untuk materi sholat ini. Kan pernah terjadi, bapak ibunya kan takdir masuk ke dalam surga, anaknya ke neraka, komplain dia. Ya Allah, komplain saya, kenapa saya dimasukkan ke dalam ini? Loh, kamu kan nggak pernah sholat, nggak pernah. Loh, bukan masalah itu. Saya nggak pernah didakwahi oleh orang tua. Orang tua berangkat sendiri ke masjid, ini ke pengajian dan ditinggal. Ya, orang tuanya dimasukkan juga ke dalam mana? Ya, seperti itu. Ya, sampai terjadi seperti itu, Pak. Jadi jangan kita membangun kesalahan individual, kita sendiri yang salah, anak kita tinggalkan. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Seperti itu. Kita datang ke masjid, ini juga harus sabar. Proses melaksanakan sholat juga harus sabar. Dakwah kita juga harus sabar kepada anak-anak kita. Tidak cukup sekali. Kadang-kadang sampai kita siram dia, Pak. Saya pernah ada yang mondok di rumah kemarin dari Batu itu, saya siram, bolak-balik dibangunkan, nggak mau terutama subuh. Ambil satu gayung siram gitu. Ya. Tapi alhamdulillah jadi lulus dia sekarang, sudah di perguruan tinggi seperti itu. Ya seperti itu. Ya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang bertakwa. Jadi Bapak ingat
bahwa tugas kita berdakwah di rumah kita. Bapak berdakwah kepada ibu. Suatu saat ibu berdakwah kepada bapak, kepada suaminya. Bapak ibu berdakwah kepada anak. Ketika anak ini lebih alim, lebih taat, lebih patuh kepada Allah, dia harus berdakwah kepada kedua orang tuanya. Harus simultan semacam itu. Baik, kita sekarang ke materi. Kita langsung ke bab 2 ini ya. Kita ke bab 2. Kita kemarin kan fenomena muslim dengan sholat. Nah sekarang sudah kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat, maka kita lari ke wawasannya. Nah, ilmunya tentang sholat ini kurang lebih jumlahnya antara 13 sampai 14. Ini dia. Nah, jadi satu power, satu kekuatan itu lama kita bahas, Pak. Ini baru sholat, belum puasa kita bahas lagi, belum zakat kita bahas lagi umpamanya, ya, belum haji. Jadi semuanya perintah-perintah Allah ini harus kita amalkan dengan sempurna, dengan berkualitas, dengan berkualitas. Wawasan sholat. Yang pertama, ini dia yang pertama, perbuatan akbar sholat ini. Wala dzikrullahi akbar. Surat ada dasarnya. Setiap kolom ini, setiap kotak ini ada dasarnya. Ada dasarnya. Nah ini dasarnya ialah surat Al-Ankabut 29:45. Ya 29:45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Nah, ada kata-kata di tengah itu. Wa la dzikrullahi akbar. Bahwa sholat itu perbuatan akbar. Perbuatan akbar. Sebesar-besar proyek kita, triliunan harganya proyek kita, mendunia proyek kita, tapi enggak ada yang sholat kalau mengerjakan proyek itu jadi kecil, enggak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi stempelnya hidup ini sholat itu, Pak. Sholat itu. Dia sampai 10 jajar profesor doktor enggak sholat, enggak ada gunanya, enggak ada gunanya. Sekarang dia berinfak sedekah sampai miliaran. Loh, kenapa enggak sholat? Sesudah berzakat, berinfak sedekah banyak, enggak ada gunanya. Lalu dia bolak-balik haji karena punya KBI apa? Ada seorang ini di Malang ini mungkin 1, 2, 3 mungkin sudah 40 kali haji, Pak. Karena dia bawa jemaah itu haji, belum lagi umrohnya gitu. Tapi pulang nggak sholat, nggak ada gunanya gitu. Nah jadi kuncinya stempelnya ada di sholat. Ini perbuatan akbar. Wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah yang satu ini nanti kita keluarkan, Pak, dari kotak ini. Kita keluarkan dari kotak ini, kita urai. Kita cermati, istilahnya di perguruan tinggi kita analisis. Kita pelajari, kita cermati lebih dalam. Kenapa kita cermati? Karena ada pertanyaan. Kenapa Allah menyatakan, memberikan predikat kepada ibadah sholat ini ibadah yang akbar, ibadah yang akbar, yang lain indah. Ini ibadah yang akbar. Lalu kita cari, dan alasannya juga berdasarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wala dzikrullahi akbar. Ini kita tarik keluar nanti, lalu kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 alasannya.
Nomor dua, bahwasan sholat itu satu-satunya yang langsung diterimakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain-lain kan lewat Jibril, Pak. Ada datang atau lewat mimpi, yang namanya wahyu yang. Jadi Al-Quranul Karim itu 6.326 ayat itu turun, ya, turun. Jadi ada perintah sholat ini, langsung Rasulullah diminta datang ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat ini. Satu saya yang langsung diterimakan kepada Rasulullah. Dan yang lain itu turunnya di planet bumi. Kita sudah belajar kemarin masalah alam raya ini. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, terus sampai Saturnus, Uranus, sampai Pluto ini. Nah, dia turun di planet bumi ini. Tapi ini enggak yang ini. Ini enggak. Ya, satu-satunya yang langsung diterimakan kepada Rasulullah SAW. Saya baca lagi tadi mau berangkat kemari, saya baca itu karangan Imam Ahmad bin Ibnu Hanbal, dikarang oleh B. Arifin sama Umar Hubes, itu ulama besar Surabaya kan. Di sana benar, sekali kita sholat ini setara dengan 10 kali dihitung oleh Allah. Jadi kita sholat maghrib tadi ini sekali dihitung 10 gitu kan, 10. Memang awalnya kan 50 kali kita sholat. Awalnya itu 50 kali. Berarti kalau 24 jam, rata-rata setengah jam kita sholat, Pak. Gelem gak gelem? Ya harus gelem. Karena kita ini produk Allah, penciptaan Allah. Ayo. Tapi kan gak seperti itu. Ya sudah, jadi 5 kali. Tapi 5 kali kita sholat ini tidak mengurangi, Allah akan memberikan reward pahala sama dengan 10 kali. Makanya sekali kita sholat itu jangan sampai nggak diterima oleh Allah. Gimana Allah akan terima sholat orang cepat-cepat kayak gitu? Di mana dia melempatkan Allah? Allah selesai. Gimana terus? Nah, usahakan sholat kita ini bisa diterima oleh Allah. Kalau diterima satu ini berarti kan 10 maghrib, 10 isya, 10 zuhur, 10 asar, 10 subuh, seperti itu. Ini kurang kita sadari. Oke. Yang nomor 3 sekarang. Sering kita dengar mulai SD, sanawiyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah sampai perguruan tinggi, tetap aja hadis ini. As-salatu imaduddin itu tetap aja, tetap. Cuma bahasanya kan lain-lain. Ketika di SMA ini bahasanya, ketika kita di perguruan tinggi atau sudah S1, maka bahasanya juga lain. Artinya sangat penting sholat itu, menentukan itu dalam hidup ini. Rumah kalau nggak ada tiangnya ya nggak bangun rumah ini. As-salatu imaduddin. Wa man aqama faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa mengerjakan sholat, mendirikan sholat, dia sudah bangun agama ini. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia sudah meruntuhkan agama ini. Coba gitu. Makanya orang yang meninggalkan sholat kan marah Allah itu. Marah sekali Allah itu. Nanti ada alasannya. Ada alasannya. Ya, tiang agama itu penting sekali. Jadi kehadiran kita di muka bumi ini untuk sholat, Pak. Untuk sholat. Makanya ada orang di bumi, apalagi orang kafir, main-main aja itu, Pak. Main-main aja. Ada orang Islam tapi nggak sholat, ya main-main aja tuh. Lahun wala'ibun. Sendaguru aja isinya. Sama dengan bapak bersepuluh dikirim ke Jakarta untuk seminar. Yang 5 ikut seminar, yang 5 dolan aja ke Senen, ke Pasar Rebo, lalu ke Mangga 2, ke Ancol, kemana, nggak ikut seminar. Nah itu menyalahi misinya sudah itu. Ya seperti itu kita ini sekarang. Jadi banyak manusia ya, banyak yang mengaku Islam
tapi nggak sholat, nggak dapat apa-apa. Sholat al-madudin. Oke. Jadi kenapa nih muncul hadis Rasulullah ini sangat pentingnya sholat ini. 4. Nah ini nanti kita keluarkan yang ini nomor 4 ini. Kalau yang tadi kita keluarkan wala zikrullah, kita keluarkan, kita koncei gitu Jawanya. Kita koncei gitu. Kita teliti, kita cermati sampai dalam. Jadi, nah, yang nomor 4 ini satu-satunya yang tidak boleh ditinggal pada kondisi apapun. Nggak bisa. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit dan bepergian boleh enggak puasa, tapi ganti hari yang lain. Sholat enggak ada hadis Al-Quran semacam itu. Apabila Anda bepergian boleh zuhur, asar, maghrib ditinggal, nanti diqadha. Enggak ono. Enggak ada apa. Malah ada hadis nyebutkan Aidza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum an taqsuru minas shalah. Apabila kalian bepergian, boleh sholat itu dipendekkan. Ya itu yang ada dalilnya. Dikasar istilahnya itu. Yang 4 jadi 2. Yang 2 jadi tetap 2, Pak. Jangan dipendekkan jadi 1. Terus dijamak, jamak takdim, jamak takhir. Hadis yang nerangkan itu. Kan enak. Tapi enggak boleh ditinggalkan, enggak ditinggalkan, Pak. Ini ada teman ketemu di Jakarta, ayo sholat, nanti aja. Sampai 3 hari nggak sholat, nanti baru pulang ke Kalimantan baru sholat. Apa? Qadha katanya. Nggak ada itu, Pak. Nggak ada. Ini dalilnya dipatahkan dalil itu dengan ada yang namanya rukhsah, diberikan untuk menjamak kasar, jamak kasar dalam pergian. Jadi satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggal pada kondisi apapun tetap dikerjakan. Malah saya baca tadi kitabnya itu pada kondisi orang ini sakit bergumul dengan kotoran tetap aja dia sholat. Seperti itu, Pak. Jangan sampai hamba yang lemah kecil ini putus hubungan dengan Zat yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan sehat. Apa enggak sholat? Sibuk. Apa enggak sholat? Malas. Aduh, gitu, Pak. Ya. Apalagi yang sedang berbisnis, proyek. Waduh, lali, Pak, ambil Tuhan. Lupa, Pak. Makanya kadang-kadang kita bersyukurlah. Ya, seadanya aja lah. Punya rumah 2, punya motor, punya mobil 1, syukuri sudah itu. Tapi kita bisa dengan tekun mendirikan sholat ini. Apa artinya sekarang? Bapak dikasih ruko 10, bis sekitar 100, tapi nggak sholat, neraka, Pak. Neraka. Yang menggoda betul dalam hidup ini harta, Pak. Harta. Ya. Apalagi sedang rame-ramenya itu, lupa yang namanya tarawih, tahajud dan sebagainya itu. Ya, jadi ini satu-satunya tidak boleh ditinggal. Kita keluarkan nanti dari kotak ini, kita uri. Kenapa Allah sangat marah, Rasul sangat marah kalau kita tinggalkan sholat ini? Salah satu dari sekian alasan itu, bahasa Jawanya, nang disi beratnya itu di mana sih? Beratnya sholat itu di mana ya? Apa sampean sholat, kita sholat ini lalu setiap sholat harus membayar 5.000 harus bayar 100.000, enggak ada. Coba. Atau datang ke masjid sholat, takmir bilang, sampai sholat sini, bayar nih, enggak ada coba. Malah datang satu bis sholat di masjid kita kan senang kita, alhamdulillah. Nah, ya. Itu yang nomor 4. Kita lanjut. Nanti ini kita bongkar yang ini kita ure. Yang nomor 1 tadi, yang nomor 2 ini kita ure. Terus berikutnya nomor 5 ini sekarang nih, wawasan sholat nomor 5. Otaknya ibadah. Ya. Otaknya ibadah. Sholat ini otaknya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah.
Kenapa dikatakan otak ibadah? Karena sholat itu artinya doa. Loh, kenapa dikatakan doa? Karena bertabur sejak awal tuh sampai akhir doa itu kan isinya sholat ini. Di sujud ada doa, tatkala berdiri ada doa, tatkala at-tahiyat di tawarruk dan iftirosh ada doa. Bertabur doa. Maka dikatakan sholat ini otaknya ibadah, ad-doa mukul ibadah. Doa. Ada yang 100% doa itu untuk kita, ada yang hanya 30% doa itu untuk kita. Makanya nanti kita ambil yang nomor terakhir itu, ialah sholat adalah satu-satunya ibadah yang paling paripurna. Kita keluarkan ini. Jadi di wawasan sholat 3 kita keluarkan. Wala dzikrullahi akbar, yang tidak boleh ditinggal, sama yang paripurna itu. Nah, di paripurna itu ada nanti 10 alasannya. Dari 10 alasan itu ialah ada hak-hak Allah dalam sholat itu dan ada hak-hak hamba. Di mana posisi hak hamba itu? Tatkala kita berdoa. Di mana posisi doa? Allahu Akbar, Bapak sujud. Terus kan setelah sujud kan duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar. 100%, bukan 99%, 100% itu hak kita. Rabbi ufirli warhamni wazburni wahdini warzuqni. Ada hadis yang lain, wa'afini wa'afani. Kan hak kita kan itu, Pak. Nyuwun ya Allah, kita mohon kepada Allah nyuwun. Tapi banyak orang yang baca Allah Akbar, Allah, ya apa karepe apa ini? Ketika kita sampai kepada hak kita ini, bacalah dengan tartil. Kalau kita kan kepada orang, Pak, saya datang ke hadapan Bapak ini dengan maksud ini proposal saya, ini rencana saya, enak runtut, kan seneng orang, Pak. Oh, iki maksudmu, oke, tunggu nanti 2 hari saya kirim ini data, enak. Tapi orang datang, Pak, ini ikarepe opo, wis marah dibuang kadang-kadang proposal gitu. Ikarepe opo gitu. Gak jelas itu. Begitu juga kita dalam sholat ini, Rabbil firli warhamni wazburni wahdini warzuqni. Makanya di samping itu hak kita bangun, maka kawal di dalam sholat ini bacaan-bacaan itu. Makanya nomor 9, kawal. Bukan saja presiden dikawal oleh Pampres gitu, tapi sholat harus dikawal juga. Dikawal juga itu. Nah, baru terbangun yang namanya khusyuk nanti. Begitu khusyuk janji Allah, menang orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Jadi udah Isa udah baru nomor 5. Utama ibadah. Jadi Bapak sabar ya untuk belajar tentang sholat ya. Ya nanti mungkin bulan depan kita simpan dulu masalah sholat ini, nanti kesayang kita ke ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, kita lihat nanti ayat-ayat ilmu pengetahuan yang ada di Al-Qur'an Karim, kita bongkar satu-satu. Jadi terasa hidup ini nikmat betul dengan Al-Qur'anul Karim, dengan ibadah ini. Sampai kalau benar ibadahnya, kalau rutin, rajin, benar ibadah sholat, sehat Pak. Insya Allah sehat Pak. Yang cekot-cekot sini sedikit, yang ada di sini sehat insya Allah. Loh, yang menyembuhkan kan Allah. Kan Allah yang menyembuhkan itu. Wa idza maritu wa yasin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan itu loh. Obat itu kan sarana, dokter itu kan sarana aja. Tukang-tukang pijit itu kan sarana itu. Banyak yang datang ke dokter-dokter tapi enggak sembuh-sembuh. Selera wis. Ayo kita sembuhan lewat Al-Qur'anul Karim. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Tidaklah kuturunkan Al-Quran itu kecuali untuk obat, kata Allah.
obat Pak. Syifa itu karena obat. Cuma informasi dari langit ini kadang-kadang kita abaikan Pak. Kok aku dokter itu dok. Ya, kadang-kadang bisa sembuh, bisa enggak dengan dokter itu kan Pak. Bisa entek duit. Dicek-cek lain 350, dipegang 400, pegang sampai 10 kali, nggak sembuh-sembuh. Ya, sudah menangis tengah malam kepada Allah. Itu mau operasi dia Pak dari Kalimantan. Tahu-tahu mohon kepada Allah, takut juga, nggak ada biaya kalau sampai Surabaya. Begitu mau dioperasi sembuh Pak, nggak ada kankernya Pak. Begitu juga yang ke Jerman Pak, itu sudah didiagnosa harus operasi ini. Tapi tengah malam mohon kepada Allah, gak putus asa. Engkau yang menyembuhkan ya, engkau hilang Pak, gak jadi operasi. Kita kurang yakin terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah salah kadang-kadang akidah kita. Lalu dokter menjadi Tuhan. Wah, pokoknya aku kalau nggak ke dokter itu nggak sembuh. Nah, jadi Tuhan itu jadinya Pak. Dengan pernyataan semacam itu. Oke. Ini ada dalam sholat otaknya ibadah. Insya Allah nanti kita lanjutkan Bapak, kita diskusi sejenak barangkali 2 menit ya. Nah terus ini yang nomor 6 nanti ini. Pembeda antara mukmin dan kafir. Pembeda antara mukmin dan kafir. Itu yang nomor 6 ya. Bedanya itu di sholat. Ya. Makanya ciri pertama, ciri utama, ciri yang faktual dan nyata dia muslim sholat. Tapi banyak juga orang-orang muslim maupun muslim nggak sholat. Yang muslim KTP-nya. Seperti itu. Ada Islam keturunan, ada Islam KTP, ada Islam abangan, macam-macam seperti itu. Saya tadi ada Hidayat katakan kondisi akhir zaman itu luar biasa. Ya Allah, luar biasa. Yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, yang benar jadi salah, salah jadi udah gak karuan sekarang ini. Makanya beliau mengatakan tadi, jangan tinggalkan sholat, itu aja. Itu perintah beliau seperti itu. Juga pesan Rasulullah SAW. Ada nanti yang terakhir di sini, sholat adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW. Kita sampai nomor 6 dulu, tapi ini belum kita angkat hadisnya, pembeda antara mukmin dan kafir. Monggo barangkali ada 1 menit ya. Unek-unek Bapak. Pasti unek-uneknya itu saya sulit untuk khusyuk. Nah itu kan. Tidak bisa 100%. Sangat manusiawi Pak, sangat manusiawi. Tambah banyak masalah, tambah sulit khusyuk dia. Padahal seberapa persen akan diterima sholat kita sangat bergantung berapa persen kita bisa membangun khusyuk. Itu masalahnya. Nanti akan kita angkat kiat-kiat untuk khusyuk sholat itu. Karena jaringan-jaringan di kepala kita ini itu kan susah sekali untuk meninggalkan masalah-masalah ini. Makanya frekuensi kita sholat dengan frekuensi di luar sholat ini harus sama itu, harus sama. Nah, kalau sama enak kita. Yang masalahnya kalau nggak sama ini, ya. Seperti itu. Insya Allah nanti akan kita pelajari juga. Ada 9 kiat kita untuk khusyuk dalam sholat itu. Termasuk kita sedang pelajari ini Bapak sekalian. Karena itu, ayo kita perbaiki sholat ini. Barangkali sampai sini Pak, kita sudah bisa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.